Halo anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi Beatrice Tobing di sini dalam materi PDK Persiapan Peluang Usaha Bisnis. Nah, jadi adapun yang mau kita pelajari hari ini menyangkut tentang persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama yaitu meneliti berapa luas sih usaha yang akan dipilih nantinya. Nah, selanjutnya yaitu mengetahui bentuk usaha yang akan dipilih. Nah, bentuk usaha kan seperti yang kita ketahui ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Nah, bentuk usaha tetap itu biasanya dibangun oleh individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan loh. Sedangkan untuk bentuk usaha yang tidak tetap contohnya adalah makanan-makanan yang dijual di warung. Nah, jika dilihat dari aktivitas usaha bentuk usaha tetap itu, sekalipun tidak berdomisili di Indonesia, namun tetap dapat mengambil keuntungan dari bisnis yang dijalankan Indonesia. Nah, itu diatur dalam pasal 2 ayat 5 huruf A sampai H pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, selanjutnya persiapan yang ketiga adalah menentukan jenis usaha apa yang akan ditekuni. Nah, misalnya nih, kamu suka minum kopi. Nah, mungkin saja kamu bisa buka warung kopi untuk meneruskan hobi kamu tersebut. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan lagi ngetren ya kopi-kopian. Nah, terus juga ke toko kelontong, jasa cuci mobil, motor, atau les privat juga boleh. Cateringan rumahan kalau hobi kamu masak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya persiapan apa lagi ya? Nah, yaitu informasi usaha yang akan kamu terima. Kemudian, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan di zaman sekarang ini. Nah, itu adalah contoh hal yang perlu kamu kuasai atau kamu persiapkan sebelum melakukan usaha, gitu ya, Nak ya. Oke, apalagi yang perlu? Yaitu membuat analisis SWOT. Dalam melakukan analisis peluang usaha diperlukan proses identifikasi faktor eksternal ataupun internal untuk menentukan strategi terbaik dan kemudian kita melakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT. Nah, jadi apa itu unsur SWOT? Nah, unsur SWOT adalah salah satu contoh analisis dalam peluang bisnis. Di mana SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, jadi analisis internal itu berupa strength dan weakness. Strength itu berarti kekuatan, weakness itu berarti kelemahan. Nah, dalam hal ini kita harus tahu seberapa besar kekuatan dan kelemahan produk atau bisnis yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita juga perlu melakukan analisis eksternal, yaitu opportunity yang berupa identifikasi semua gejala peluang terhadap usaha kita. Kemudian ada yang namanya threat atau ancaman yang mungkin muncul ketika kita buat peluang usaha yang sudah kita rencanakan atau calon-calon pesaing kita siapa. Nah, kita harus perlu tahu dong kalau kita mau buat bisnis siapa sih calon pesaing kita. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan analisis SWOT, maka kita dapat menemukan strategi baru apabila jika suatu saat peluang bisnis kita itu agak down ya kan. Jadi dengan analisis SWOT kita bisa mempersiapkan strategi yang lebih baik untuk memperbaiki usaha yang telah kita rencanakan. Seperti itu dia. Nah, selanjutnya persiapan apa lagi sih yang harus kita punyai dalam membuat peluang usaha? Yaitu kita harus tahu langkah-langkah penetapan kelayakan usaha yang kita buat. Nah, yang pertama ada analisis kelayakan teknis, yaitu untuk memutuskan jenis usaha kerajinan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu melakukan analisis peluang pasar, yang tujuannya untuk memenuhi permintaan pasar dengan melakukan riset pasar untuk menemukan pasar yang menguntungkan itu seperti apa. Nah, di sini kita sebagai pebisnis harus tahu kira-kira apa sih benda ekonomi yang sedang diminati oleh pasar saat ini. Nah, jadi itu perlu sekali ya dalam menetapkan kelayakan usaha kita ya. Nah, yang ketiga yaitu menentukan segmen pasar yang tujuannya untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar saat ini dan juga yang akan datang, yaitu dengan memilih agen untuk menguji pasar.
Nah, selanjutnya yaitu sumber informasi pasar. Nah, di sini kita memerlukan evaluasi untuk melihat peluang masa sekarang dan juga masa akan datang dari usaha produk kerajinan yang telah kita rancangkan. Kemudian, kita melakukan uji coba menjual, yaitu untuk mengurangi risiko pada usaha produk kerajinan dan menilai seberapa besar sih keberhasilannya jika dijualkan nantinya. Dan yang terakhir yaitu melakukan studi kelayakan pasar yang tujuannya untuk mengurangi resiko kerugian dan juga kegagalan usaha produk kerajinan yang kita buat. Maka nanti di pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang BEP yaitu titik ampe.